Cewek ini jahat banget, jual nasinya dicampur air kali supaya lengket. Jadi cewek ini kayak jualan sushi gitu, tapi dia kesel banget nasinya kayak perak dan gak lengket. Akhirnya dia campurin sama air kali dan dia seneng banget akhirnya nasinya bisa lengket dan terlihat enak banget. Kalau misalkan jualannya jatuh, dia cuma tiup-tiup aja, terus dia taruh lagi ke jualannya. Sampai tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngomel-ngomel karena anaknya sakit abis makan makanan dia. Dia bilang makanan aku itu enak banget, tapi tiba-tiba ada satu orang ini bilang, kalau makanan kamu enak, kenapa kamu selalu bawa makanan lain untuk kamu makan? Kenapa nggak kamu makan makanan kamu aja? Bahkan akhirnya terbongkar semua yang dia lakuin itu sering dilihat orang lain dan dia jualan benar-benar kotor banget. Karena udah ketahuan dan takut dilaporin polisi, akhirnya cewek ini kabur dan nggak mau melakukan itu lagi. Setiap hari seorang ibu selalu potongin rambut dari anaknya sehingga nggak boleh ada satu helai pun di atas kepalanya. Jadi ibu ini terkenal kalau anaknya itu sakit-sakitan dan ibu ini udah merawat anaknya selama 20 tahun. Kalau misalkan anaknya pergi kemana-mana atau pacaran, bener-bener akan diomelin sama ibu ini gila-gilaan. Jadi anaknya cuma boleh sama dia doang. Sampai tiba-tiba anaknya itu ngelihat HP dari ibunya, ngelihat ada pesan dari dokter yang bilang kalau misalkan anaknya itu sebenarnya baik-baik aja. Pas anaknya berdiri, bener dong dia bisa berdiri dan sebenarnya dia nggak sakit. Ibunya membuat dia itu seolah-olah sakit supaya selalu bersama ibunya. Tapi secara nggak sadar sebenarnya dirinya udah dijadiin boneka sama ibunya. Dan udah gak bisa kemanapun karena udah diatur sama ibunya. Bocil aneh ini marah-marah ke tetangganya kalau tetangganya ganti password wifi. Jadi bocil ini benar-benar suka marah-marah banget ke tetangganya. Dia bilang, kok password wifi diganti sih, aku jadi gak bisa nih belajar. Pas passwordnya udah digantiin lagi, si bocil ini ternyata malah main dan bukan belajar. Dia itu gak tahu diri banget. Bahkan dia sering banget minta makanan ke tetangganya dan bilang makanan itu gak enak. Sampai suatu hari si cewek ini bingung, kok bocilnya gak datang lagi ya. Yang ada malah surat dari bocilnya yang bilang dia itu minta maaf, suka bikin dia marah. Sebenarnya dia sengaja doang. Itu alasan supaya dia itu bisa terus bersama sama tetangganya ini. Karena dia merasa tetangganya itu mirip banget sama ibunya yang udah meninggal. Makanya dia suka cari gara-gara supaya bisa tetap bersama tetangganya. Tapi sekarang bocil ini harus pergi menjalani operasi karena kepalanya ada tumor. Tapi dia senang banget udah menghabiskan waktu sama orang yang seperti ibunya sendiri. Di sini ceweknya benar-benar sedih banget dan dia akhirnya menunggu bertahun-tahun untuk kepulangan bocil tersebut. Untungnya bertahun-tahun kemudian bocil itu akhirnya kembali dan manggil dia dengan sebutan mama. Semua orang bingung kenapa di samping pengantin ini malah cewek juga. Jadi kisahnya di sini ada dua sahabat yang benar-benar dekat banget satu sama lain. Dari mereka kecil, cewek ini selalu ngobrol sama ayah dari temennya juga. Bahkan dia juga janji sama ayah temennya untuk bikinin baju saat anaknya menikah. Tapi saat temen ini menikah, tiba-tiba ayahnya udah meninggal. Dan akhirnya temennya memilih untuk memakai jas dari ayahnya yang udah dia buat untuk mengantar anaknya ke altar. Makanya semua orang di sini bingung banget kenapa yang nganter kok cewek juga bukan ayahnya. Dia pingin temennya tahu kalau misalkan ayahnya tetap hadir di situ. Dan temennya itu cuma mewakilkan ayahnya untuk mengantarkan dia ke pelaminan. Dokter ini bingung banget ngelihat seorang ibu selalu bohong ke anaknya bilang kalau 1 tahun itu cuma 200 hari. Si dokter penasaran dong kenapa ibu ini harus berbohong. Sampai malam hari dia ngelihat si ibu ini lagi menangis dan ternyata dia itu cuma pura-pura hamil doang. Akhirnya dokternya nanya ke anaknya, kamu tahu nggak 1 tahun itu sebenarnya berapa hari? Terus anaknya bilang, iya 200 hari karena aku lagi menunggu adik aku. Ibu bilang kalau adik aku itu akan datang tahun depan. Dan pas banget umur bocil ini ternyata tinggal 200 hari lagi. Jadi ibunya selalu berbohong sama bocil ini. Ketika bocil ini meninggal, ibunya masih punya teman yaitu adiknya. Karena pas banget 200 hari lagi adiknya itu akan lahir dan dia akan meninggal. Dia gak pingin ibunya kesepian, makanya ibunya harus berbohong seperti itu. Padahal ibunya sama sekali gak hamil. Sampai ini adalah hari ke-200 di mana anaknya itu akan meninggal. Ibunya sampai pinjem bayi supaya anaknya melihat kalau adiknya benar-benar udah lahir. Dan anaknya bisa pergi dengan tenang meninggalkan ibunya. Setiap hari cewek ini selalu nunggu ikan mati di toko ikan baru dia beli ternyata untuk ini. Pokoknya setiap hari dia selalu beli ikan tersebut sampai pemilik ikannya itu udah capek banget. Suatu hari dia tiba-tiba beli tapi pemilik ikannya lagi pergi. Ternyata ada anaknya yang merupakan teman sekelasnya dia. Tapi temennya kaget banget karena cewek ini milih ikan yang gak fresh, malah ikan yang mati aja. Sampai lama-kelamaan temennya itu kayak pingin dia cepet-cepet aja dan memandang rendah ke dia, suruh dia cepet-cepet pergi dan ambil ikan tersebut.
Ternyata keesokan hari ya terbongkar semuanya kalau temennya itu sengaja matiin ikan yang fresh supaya dikasih ke cewek ini. Ternyata dia tahu kalau cewek ini beli ikan yang udah mati karena harganya lebih murah. Dan ibunya jadi marah-marah ke anaknya karena anaknya bikin semua ikan mati supaya bisa dibeli sama cewek itu. Walaupun akhirnya dia babak belur karena ibunya, tapi akhirnya cewek ini menemukan seseorang yang peduli banget sama dia. Cewek ini selalu bangun jam 5 pagi sebelum pacarnya bangun. Pokoknya pacarnya nggak boleh ngeliat mukanya dia. Ternyata sebenarnya dia itu nggak pernah kasih lihat pacarnya dia tanpa make up tuh kayak gimana. Setiap jam 5 pagi dia itu udah dandan supaya bangun-bangun pacarnya melihat dia ya udah cantik. Sampai tiba-tiba pacarnya itu lagi mau ada kerjaan nih keluar. Nah dia seneng banget akhirnya dia bisa tanpa make up seharian dan main sama temen-temennya. Tiba-tiba pacarnya kerjaannya udah selesai dan langsung pulang aja ke situ. Akhirnya pacarnya kaget banget ngelihat dia tanpa make up. Pas pacarnya pergi, tiba-tiba dia udah sedih banget karena akan ditinggalin sama pacarnya. Tiba-tiba pacarnya telepon dia lagi. Dia bilang, kamu jangan sedih, aku gak akan ninggalin kamu. Karena ternyata pacarnya selama ini udah sering ngeliatin dia tidur tanpa makeup sekalipun. Jadi sekarang dia gak perlu lagi gak percaya diri karena pacarnya mencintai dia apa adanya bukan karena fisik doang.